nasi goreng? Boleh. Nasi goreng. Selanjutnya apa? Kalau sate gimana? Boleh sih sate. Yang terakhir bakso nggak sih, Syah? Enak, boleh bakso? Oke, bakso. Syah, dari tadi kita liatin makanan, jadi lapar. Makan dulu yuk. Boleh, mau makan di mana tapi? Di kafe Cerita Rasa mungkin? Boleh? Ayo. Mana mau pesan apa? Aduh, Bingung sih aku. Selamat datang di Cerita Rasa, kakaknya mau pesan apa? Aku mau gado-gadonya 1. Kamu mau soto? Boleh, soto? Sotonya 1 sama strawberry creamy-nya 1. Dine in atau take away? Kayak ini aja, Kak. Ada tambahan lain? Sama mau take away, gado-gadonya 1. Terus Mayor Crabs-nya 1, sama banana coffee ice-nya 1. Kamu mau apa? Aku mau mie bakar 1, puding 1, sama palm sugar coffee yang ice ya, Kak. 1. Baik, mohon ditunggu ya kak. Ya, Baik. terima kasih. Ya, sama-sama. Aisyah, di sekolah ada classmeet ya? Ada, kamu risiko tahu. Dari tanggal berapa? 15 sampai 17 Desember. Berarti 3 hari. Lombanya apa aja? Banyak, ada futsal, ada kelas ada 3 serangkai, ada mini LKS, ada juga jalan sehat. Ini untuk sotonya. Thank you. Lucu banget. Kakak pembayarannya bisa pakai QRIS ya. Oke, permisi ya, Kak. Ini untuk pesanannya. Kak, permisi. Ini untuk pembayarannya ya. Sebentar ya. Oh iya, sudah. Permisi ya, Kak. Terima kasih. Dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Nana, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa siapkan catatan kalian ya. Sekarang kita akan membahas 2 hal penting pada dunia kuliner. Yang pertama tentang penyajian makanan atau food plating. Dan yang kedua tentang pengemasan makanan atau food packaging. Keduanya tidak hanya menentukan kesan pertama pada suatu hidangan saja, tetapi mempengaruhi kualitas, keamanan, bahkan nilai jual suatu produk. Yuk kita mulai. Penyajian makanan adalah proses menyajikan hidangan kepada konsumen dengan tampilan yang menarik, hygiene, dan menggugah selera makan. Dalam dunia kuliner, penyajian makanan bukan sekedar menata makanan di atas piring saja, melainkan seni mengatur warna, bentuk, tekstur, serta elemen visual agar makanan terlihat lezat sebelum disantap atau dinikmati. Sekarang kita akan membicarakan tentang unsur-unsur penyajian makanan. Yang pertama tentang kombinasi warna. Warna adalah elemen pertama yang terlihat oleh mata. Hidangan yang memiliki perpaduan warna kontras seperti merah, hijau, kuning akan terlihat lebih segar dan menggugah selera makan. Sebaliknya, warna yang pucat dan monoton dapat membuat hidangan tampak kurang menarik. Yang kedua tentang bentuk, tekstur, dan kekentalan. Bentuk hidangan dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya jenis potongan pada sayuran seperti masedoang, suliang, ataupun slice. Tekstur juga penting dalam penyajian makanan. Apakah makanan itu renyah, kenyal, lembut, atau creamy? Dalam satu menu lengkap, tekstur dan kekentalan makanan sebaiknya bervariasi. Tidak semuanya berkuah atau serba kering. Yang ketiga, suhu dan rasa. Kombinasi rasa asin, pedas, manis, gurih, asam harus seimbang. Selain itu, suhu hidangan juga tidak boleh diabaikan. Makanan seperti soto atau sup sebaiknya disajikan panas. Sedangkan puding atau es krim harus disajikan dingin agar kualitas tetap optimal. Yang keempat adalah alat saji dan kebersihan. Alat saji yang kita gunakan bisa menggunakan bahan tradisional maupun modern.
Nah, untuk alat saji tradisional kita bisa menggunakan daun pisang atau piring rotan. Sedangkan alat saji modern kita bisa menggunakan piring porselen ataupun melamin. Yang terpenting dalam penggunaan alat saji ini, alatnya harus bersih, bebas noda, dan aman digunakan. Karena kebersihan dari alat saji ini merupakan bagian dari prinsip sanitasi dan hygiene makanan. Setelah tadi kita membahas tentang unsur-unsur penyajian makanan, sekarang kita akan membahas tentang garnish dan penyajian di piring. Garnish atau hiasan merupakan elemen yang memberikan sentuhan akhir pada penyajian makanan. Garnish yang kita gunakan dapat berupa daun parsley, irisan jeruk, stroberi, atau bahan lain yang aman untuk dikonsumsi. Nah, saat menata hidangan di piring, gunakan konsep ruang kosong, pusat perhatian, serta arah plating yang konsisten agar hidangan terlihat lebih elegan. Penyajian dan pengemasan adalah dua proses yang saling melengkapi. Penyajian membuat makanan menarik untuk disantap, sedangkan pengemasan menjaga tampilan dan kualitas makanan hingga ke tangan konsumen. Perpaduan yang baik antara penyajian dan pengemasan akan meningkatkan kepuasan pelanggan, pengalaman, dan loyalitas pelanggan. Setelah kita belajar tentang penyajian, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengemasan. Pengemasan berfungsi melindungi produk agar aman, tahan lama, tetap menarik hingga sampai ke tangan konsumen. Jenis dan klasifikasi kemasan. Pengemasan memiliki berbagai jenis berdasarkan beberapa kategori. Pertama, berdasarkan frekuensi pemakaian yang dapat berupa disposable atau sekali pakai. Kedua, multi trip yang dapat digunakan berulang kali. Nah, ada satu lagi yang namanya semi disposable yang dapat dimanfaatkan kembali oleh konsumen. Berdasarkan struktur, ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kemasan primer bersentuhan langsung dengan makanan, sedangkan kemasan sekunder dan tersier berfungsi sebagai pelindung tambahan saat makanan didistribusikan. Berdasarkan sifat kekakuan, ada kemasan fleksibel seperti plastik dan kertas, kemasan kaku seperti logam dan kaca, serta kemasan semi kaku seperti botol plastik. Kemasan juga dibedakan berdasarkan sifat perlindungan seperti kemasan hermetis, tahan cahaya, dan tahan panas. Sekarang tentang kemasan tradisional. Indonesia memiliki banyak kemasan tradisional. Salah satunya berbahan daun pisang seperti pincuk, sudi, tum, takir, sumpil, samir, pinjung, tempelang, dan pasung. Kemasan ini ramah lingkungan dan memberikan nilai budaya yang kuat pada produk makanan. Fungsi dan syarat kemasan. Secara umum, kemasan memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, melindungi produk atau protektif, dan yang kedua, membantu pemasaran atau promosional. Kemasan harus mampu menjaga produk dari kerusakan fisik, kontaminasi, perubahan suhu, dan pencahayaan. Selain itu, kemasan harus mudah dibuka, efisien, ekonomis, memiliki bentuk proporsional, dan mampu menyampaikan informasi produk dengan jelas. Berikutnya, tentang informasi yang wajib ada di label. Label pada kemasan wajib memuat informasi seperti nama produk, merek dagang, komposisi, berat bersih, nama produsen, nomor izin edar, logo halal, kode produksi, dan tanggal kadaluarsa. Label yang jelas akan meningkatkan kepercayaan dan memudahkan konsumen dalam memilih produk. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang penyajian dan pengemasan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktek kalian. Jangan lupa untuk terus belajar agar hidangan yang kalian sajikan selalu menarik dan aman dikonsumsi. Sampai jumpa di video berikutnya.